Selamat pagi, murid-murid SD Karis. Kembali bertemu dengan Pak Sunari dalam keadaan sehat, semangat, dan gembira. Baiklah, kali ini Pak Sunari akan menerangkan tentang materi pelajaran drawing. Saya minta murid-murid Karis memperhatikan dengan baik. Oke? Baiklah, untuk murid kelas 6, materi drawing pada bulan ini agak berbeda dengan bulan-bulan sebelumnya, ya. Yang perbedaannya ada dua hal. Pertama, medianya juga berbeda untuk drawing, dan kedua, tema-temanya juga berbeda, ya. Medianya untuk bulan ini bukan kertas dan bukan pensil warna, tetapi cat akrilik dengan kanvas ukuran lebar 40 cm, panjang 50 cm. Sudah jelas ya? Saya kira sudah jelas itu. Dan perlu murid kelas 6 untuk memahami, untuk mewarna menggunakan cat akrilik, jangan lupa tetap menggunakan air sebagai bahan pencairnya. Jangan langsung catnya tapi kasih air. Tapi airnya juga jangan banyak-banyak, ya. Nanti warnanya tidak keluar. Bulan depan sama Pak Sunari akan ditunjukkan demo, tapi untuk bulan ini tidak. Karena kalau anak-anak sudah bisa, tidak perlu Pak Sunari demo, ya. Pak Sunari demo untuk memperbaiki gambar-gambar yang kurang memenuhi syarat, ya. Oke, sudah ya. Tadi perbedaan pertama adalah medianya. Sekarang perbedaan kedua dengan bulan-bulan sebelumnya adalah temanya. Untuk bulan ini, murid kelas 6 memilih salah satu dari 5 tema yang diberikan oleh Pak Sunari. Ya, 5 tema itu apa saja? Pertama adalah tentang corona. Kedua, tentang Natal, ya. Ketiga, cita-cita. Tema keempat adalah Indonesia Indah. Dan tema yang kelima adalah menggambar tokoh kartun, ya. Atau sejenis kartun apa saja bolehlah, nggak harus tokoh, ya. Ya. Pilih salah satu dari 5 tema itu. Udah paham ya? Nanti sama seksi multimedia akan juga ditulis ya nanti di videonya, ya. Terus sebelum anak-anak mengerjakan, anak-anak sama Pak Sunari akan ditunjukkan beberapa contoh hasil gambar atau lukisan yang dibuat oleh kakak-kakaknya pendahulunya dulu. Tetapi berkali-kali dianjurkan oleh Pak Sunari jangan mencontoh contoh-contoh yang ditunjukkan oleh Pak Sunari. Anak-anak menggambar sendiri, membuat ide-idenya sendiri yang kreatif, supaya anak-anak terlatih untuk menjadi manusia-manusia yang kreatif. Ya, baiklah, sekarang sahabat Sunari akan ditunjukkan beberapa contoh tema dan beberapa contoh teknik menggambar pakai cat akrilik yang memenuhi syarat itu bagaimana, dan yang kurang memenuhi syarat itu bagaimana. Baiklah, sekarang ditunjukkan sama Pak Sunari. Sila anak-anak diharapkan memperhatikan dengan serius, dengan fokus, dengan konsentrasi. Oke? Nah, ini menggambar tentang tema corona, ya. Tentang corona. Ini yang digambar, sub temanya adalah menggunakan masker. Orang memakai masker dan maskernya dibuat dari berbagai macam bendera yang ada di dunia ini. Nah, ini kreatif sekali. Bagus sekali ya, kreatif sekali. Nah, ini lihat anak-anak, secara ide dia kreatif, ya. Secara teknik
dia sudah memenuhi syarat. Pertama, dia menggunakan baju yang berwarna-warni. Nah, sehingga komposisi warnanya menjadi dinamis, harmonis, ya. Nah, kreativitasnya, ide-idenya, orangnya tidak sama. Ada yang pakai topi, ada yang rambutnya ke dahi, ada yang rambutnya keriting, macam-macam. Ada yang rambutnya putih, ada yang rambutnya krem, ada yang rambutnya abu, ada yang hitam. Bajunya juga berwarna-warni. Ini cukup kreatif, ya. Dan secara teknik standar sekali. Contohnya, dia mengecatnya ini betul-betul serius. Nah, sampai dasar-dasarnya tidak ada warna yang putih, artinya kelihatan warna kanvasnya tidak ada. Semua tertutup dengan cat. Di samping tertutup dengan cat, catnya dicampur-campur sehingga menghasilkan warna-warni yang beraneka warna ini karena dicampur-campur, ya. Campurannya Pak Sunardi juga nggak tahu ini, yang tahu yang bikin. Kenapa jadi hasil begini, jadi begini, jadi begini. Ini hasil dari kreativitas dan keberanian yang punya ini untuk mencampur-campur ini. Ya, coba perhatikan. Secara ide kreatif, secara teknik memenuhi syarat. Tidak ada kelihatan warna kanvasnya. Di antara ini dasar dan bentuk. Biasanya tepi-tepinya ini masih kelihatan kanvasnya. Ini tidak ada. Ini yang sudah memenuhi standar. Ya, oke, sahabat Sunardi ditunjukkan lagi contoh berikutnya. Nah, ini kreatif juga. Dia bikin imajinasi virus corona seperti ini. Terus ini ada jarum suntik, vaksin. Nah, warnanya sudah dicampur-campur ini. Bagus sekali. Bukan rapinya, tapi serius, ya. Bukan rapi, tapi serius. Tapi tepinya bisa dikasih garis. Garisnya bukan spidol, tapi juga cat. Ya, serius. Serius sekali ini. Bukan spidol, tapi cat, serius. Warnanya rata, padat, bercampur-campur, tidak kelihatan warna kanvas. Walaupun putih, putihnya dari warna akrilik. Ya, putihnya bukan warna kanvas. Jadi kalau diterawang, ya, dari belakang ini. Nah, kanvasnya tidak kelihatan lubang-lubang, rata, karena terpenuhi oleh cat semua. Ya, oke. Ini yang corona. Sekarang tentang tema Pak Sunardi tadi ngomong tema Natal, misalkan tentang Natal. Nah, ini, ya, cukup kreatif sekali. Yang paling tidak kreatif itu anak-anak kalau menggambar pohon Natal, menggambar tema Natal adalah menggambar pohon Natal. Itu paling tidak kreatif. Itu tidak mau mikir, ya. Coba hindari menggambar pohon Natal, tapi menghias pohon Natal. Contohnya ini kreatif, menghias pohon Natal. Biasanya anak-anak nggak kreatif, cuma gambar pohon Natal satu. Itu sangat tidak kreatif, ya. Jadi dianjurkan Pak Sunardi. Kalau tema Natal misalkan gambar pohon Natal, ini menghias pohon Natal outdoor, di luar, di depan mall atau depan gereja. Nah, warnanya bercampur-campur, birunya tidak hanya satu biru, ini ada berapa macam biru. Nah, coba lihat ini bercampur-campur, bagus sekali, ya, cukup kreatif, banyak orangnya sedang menghias pohon Natal, cukup memenuhi syarat tentang tekniknya, yaitu semua diwarna dengan serius, tidak kelihatan warna kanvas, dasarnya juga penuh warna, ada bintang-bintang, ya, walaupun putih, putihnya warna, bukan warna kanvas, ya, perhatikan. Oke. Terus sekarang tentang cita-cita. Oh, enggak, ini masih ada. Masih ada corona. Nah, ini corona. Ini cukup kreatif sekali. Pasien corona sedang dirawat. Perawatnya menggunakan baju yang antivirus itu, ya. Nah,
Dan ini gambar dunia, mendunia, ini virus. Jadi corona ini mendunia, ini virus, ya. Nah, ini gambar dunia, cukup kreatif. Ini memang tidak sama dengan yang ini. Kalau yang ini, nah, yang ini rapi-rapi. Tapi menurut saya ini tidak rapi, tapi memenuhi syarat. Semuanya tidak kelihatan warna kanvas, ya. Tuh, ini ekspresif. Ini cukup ekspresif. Kalau tadi itu yang dekoratif, ya. Nah, sekarang tentang cita-cita. Nah, ini yang menggambar ini cita-citanya rupanya ingin jadi pemain penyanyi atau pemain band. Penyanyi atau pemain band atau drummer, ya, pemain drummer atau penyanyi, maka dia gambar menyanyi seperti Michael Jackson. Nah, tidak kelihatan warna kanvas. Warnanya bercampur-campur, ya, bercampur-campur. Oke, ya. Apalagi Indonesia Indah. Ini Indonesia Indah, ya. Tentang Indonesia Indah, alam Indonesia digambar seindah ini, ya. Tidak kelihatan warna kanvasnya, warnanya bercampur-campur. Banyak sekali campurannya, ya. Perhatikan, jarang menggunakan warna hitam. Menggunakan warna hitam seminim mungkin, ya, seminim mungkin, jangan banyak-banyak, ya, Pak. Dia berani menggambar pohon berwarna merah daunnya, pohon berwarna ungu daunnya atau pink, pohon berwarna hijau, ya, semak-semak berwarna merah. Nah, apa ini, tebing-tebing apa itu, paras atau padas itu, ya, itu berwarna-warni. Nah, gunungnya berwarna-warni. Tidak apa-apa, lebih bagus itu karena temanya Indonesia Indah, ya. Jadi bikin alam Indonesia yang indah. Nih, kalau itu tadi di daratan, nah ini di dalam laut. Nah, ini keindahan di dalam laut Indonesia. Ini keindahan di dalam laut Indonesia, Pak, keindahan di dalam laut Indonesia. Di sini digambar warna abu-abu, yaitu gunung-gunung di dalam laut dengan rumput-rumput laut hijau-hijau, biru-biru, ungu, merah, ubur-ubur. Ada apa itu, ada ikan, ada kapal di dalam laut. Nah, ini ada kapal selam barangkali ini, ya. Dia ada kapal di dalam laut, kapal yang tenggelam itu di dalam laut, ya, kapal tenggelam. Bagus sekali menggambarnya. Tebing-tebingnya atau gunung-gunung di dalam laut atau tebing-tebing di dalam laut. Kalau kita ke laut selatan tuh memang begini dasarnya, makanya gelombangnya tinggi begini karena dasarnya memang begini, ya. Bagus sekali. Di sini tidak ada warna hitam, ya. Warna gelap tapi tidak hitam. Dan tidak kelihatan warna kanvas. Warnanya ditumpuk-tumpuk. Campur-campur warnanya. Walaupun abu-abu, tapi abu-abu antara ini berbeda semua. Coba lihat, perhatikan warna abu-abunya berbeda-beda. Karena warna abu-abunya berbeda-beda, maka kelihatan indah. Ya, ini serius sekali yang bikin ini. Ini kakak-kakaknya dulu kelas 6 yang tahun berapa itu? 2019 barangkali, ya. Bagus sekali. Paham, ya? Nah, ini garis-garisnya ini. Titik-titik. Tidak kelihatan warna kanvas. Warnanya ditumpuk-tumpuk sampai sekecil pun diwarna. Sekecil-kecil diwarna, ya. Diwarnai semua. Oke. Sekarang tema kartun. Nah, ini satu contoh. Nah, ya. Nah,
Ini yang dikartunkan apa ini ya? Es krim mungkin ya. Mungkin es krim dikartunkan, makanan dibikin gambar kartun. Ya, boleh begini aja bagus. Makanan dibikin gambar kartun. Bagus sekali warnanya, coba lihat ini. Ini ada berbagai macam ungu, berbagai macam kuning, berbagai macam pink, berbagai macam biru. Nah, coklat tua, coklat muda, bukan hitam ya, coklat-coklat semua. Jadi Pak Sunardi selalu menganjurkan hindari warna hitam, seminim mungkin menggunakan warna hitam, ya, seminim mungkin. Coba bagusnya bukan main. Ya, tidak kelihatan warna kanvas, tepi-tepinya ini, ya Pak, bukan rapi, tapi tepi-tepinya ini serius, jelas, ya, jelas tepi-tepinya, jelas sekali, warnanya jelas antara dasar dengan bentuk jelas. Ya, ini mau mencampur warna, tidak hanya warna yang ada di tube akrilik, mau mencampur, campuri putih, campuri apa, hijau, birunya, coklatnya campuri apa, kuningnya campuri apa, jadinya seperti ini. Coba, kuning ini saja tidak sama, antara kuning ini dengan ini berbeda. Ya justru yang membuat lukisan itu indah, gambar itu indah, karena setiap bidang ini warnanya itu ada gradasinya, ada nadanya, ada tonnya, tidak hanya kuning semua. Kalau lagu tidak hanya re, tidak do gitu, tapi ada dore, ada minya gitu loh ya. Nah, Pak lihat ini, perhatikan. Ya, oke. Ini tadi beberapa karya lukisan teman-temannya terdahulu, kelas 6 terdahulu yang cukup memenuhi syarat. Sekarang akan ditunjukkan sama Pak Sunardi beberapa karya gambar atau lukisan yang kurang memenuhi syarat. Nah, ini kurang memenuhi syarat. Pertama, ini maunya kan gini, saya taruh di sini, saya kasih perbandingan. Ini maunya tebing, gelap. Ini juga tebing gelap. Coba perhatikan. Ya. Makanya Pak Sunardi hindari warna hitam. Kalau warna hitam jadinya begini ini kurang bagus. Ya. Mbak lihat. Ya. Bandingkan. Ini juga warna gelap. Ya, ini ada warna gelap juga. Ya. Tapi tidak harus hitam semua seperti itu. Nah, kelihatan orangnya juga. Ya, padahal ini gelap. Ini gelap, tapi kelihatan orangnya masih. Tidak seperti ini, gelap semua. Mungkin dia gambar bayangan itu males, ya. Gambar bayangan itu males. Ya, ini kurang bagus. Hitam semua. Ya, nggak ada apa-apanya. Baru warna-warni terus kucing tapi cuma kelihatan gitu. Ini males, ya, nggak standar, kurang memenuhi syarat. Ini lagi, ya, coba, nggak serius, ya, nggak serius. Ini hitam terus gini, kurang memenuhi syarat. Ya, saya ngerti yang menggambar ini ya. Ini nyontoh di YouTube, ya. Ini nyontoh di YouTube. Di YouTube itu tidak semuanya bisa kamu contoh, kamu lihat. Ini bermain, bukan melukis. Ini bermain dengan akrilik. Ya, ini bermain dengan akrilik. Kalau lukisan seperti ini, terus terang aja nggak ada yang mau nonton. Dijual juga nggak laku. Ya, nilainya juga rendah karena tidak ada apa-apanya ini. Tidak apa-apanya. Ya, jangan mencontoh di YouTube yang sebetulnya itu bukan untuk pelajaran melukis atau menggambar, tapi itu bermain cat akrilik di YouTube, diupload gitu aja, ya. Nah, kamu yang rugi. Contohlah yang ada gurunya. Kalau kamu buka YouTube, kalau di situ dibuka YouTube misalkan itu dosen atau guru tentang seni rupa, seni lukis, menceritakan, menerangkan tentang melukis, lah itu boleh kamu lihat. Tapi kalau cuma sederet gambar-gambar begini aja, ini kurang bertanggung jawab. Tidak ada apa-apanya tuh.
kosong, nggak ada apa-apanya. Ya, kosong, nggak ada apa-apanya. Ibarat lagu, ya tidak ada variasinya, nadanya. Nadanya ada variasinya, ya. Jangan sekali-sekali menggambar, ya, atau melukis, mencari yang mudah. Carilah yang sulit, karena yang sulit itu nilainya lebih tinggi dari yang mudah. Kalau orang bikin rumahnya cuma seperti itu apa namanya, pondok itu, misalnya pondok di sawah itu, tempat berteduhnya petani-petani, itu 2 jam selesai. Tapi hasilnya seperti itu. Kalau mau bikin rumah seperti istana atau bikin mall gitu, ya mungkin 5 tahun baru selesai. Itu bedanya, ya. Coba bandingkan sekarang dengan beberapa tadi yang diterangkan Pak Sunari. Ya, ini bandingkan, ya. Ini serius ini, walaupun kelihatan coreng-coreng gini, tapi serius. Ini nggak serius, ini nggak jelas ini. Ya, campurannya nggak jelas, asal-asalan, kotor semua ini, asal-asalan. Ya, lain dengan ini. Serius. Pak Sunari membandingkan dengan sama-sama gelap. Antara gelap di sini dengan di sini, lebih serius ini. Ya, itu dibandingkan dengan Pak Sunari nggak membandingkan dengan yang terang, dengan yang gelap, ya. Lebih serius ini bandingkan dengan ini. Apalagi kalau dibandingkan dengan Pak Sunari yang bukan gelap. Maunya cemara ini, tapi nggak serius, nggak begitu bikin cemara. Ya. Dan ini maunya apa? Gunung nggak begitu, nggak gelap semua begini. Ya. Ini ada matahari kan? Ada matahari, nggak gelap juga gini. Kalau gini kan nggak ada matahari ini. Ya. Nah itu ya. Ini langitnya terang. Langitnya terang. Kalau langitnya terang, dengan sendirinya tanahnya ini juga terang. Ini langitnya terang, dia ada matahari sekian besarnya. Ini pagi hari, ininya juga terang, nggak gelap-gelap gini. Kecuali kalau malam nggak ada sinar sama sekali. Ini masih terang, ini jam 4 sore. Ini jam 6 pagi, udah ada kelihatan ini. Kelihatan nggak gelap seperti ini, itu cuma unsur males saja. Ini malam ini. Ya. Malam kelihatan bintang-bintang. Ya karena bintang-bintang itu yang akhirnya terang di sini. Ya. Oke, ya. Jadi tadi sudah dijelaskan sama Pak Sunari, ada beberapa gambar yang memenuhi syarat dan juga ada beberapa gambar, contoh gambar yang kurang memenuhi syarat. Pak Sunari nggak bilang jelek, tidak ada kata-kata jelek, tapi kurang memenuhi syarat. Ya. Nah, untuk itu murid-murid kelas 6 tolong diperhatikan videonya, diputar berkali-kali, pelan-pelan mendengarkan, diulang-ulangi, biar jelas apa yang dianjurkan Pak Sunari tadi. Karena ini online, ya. Kalau offline nggak ada masalah, nggak ada masalah. Anak-anak ditunggu Pak Sunari, diajari Pak Sunari semuanya itu. Tapi kalau ini online dan tidak mungkin online akan mengajari seni lukis ini, nggak bisa, ya. Waktunya panjang. Online nggak bisa ngajari seni lukis. Pak Sunari kalau ngajari harus satu persatu anak. Nah, untuk itu maka anak-anak perhatikan ini tadi, ya. Lakukan saja, jangan takut. Untuk bulan Januari ini memang temanya ini, lakukan saja, kerjakan. Nanti dikumpulkan. Untuk bulan berikutnya, bulan Februari belum ada tugas baru. Tetapi Pak Sunari akan mengoreksi bila hasil-hasil lukisan atau gambar anak-anak yang bulan Januari ada yang kurang memenuhi syarat, akan dikembalikan lagi
sama Pak Sunari belakangnya dikasih catatan supaya diperbaiki. Tapi bagi yang sudah memenuhi syarat, bulan Februari sudah tidak perlu menggambar lagi, baru bulan Maretnya. Oke, sudah paham? Ya, silakan mengerjakan dengan serius. Demikian tadi penjelasan Pak Sunari tentang materi drawing. Untuk itu, anak-anak diharapkan Pak Sunari mengerjakannya dengan konsentrasi, fokus, dan dikerjakan sendiri agar hasilnya semua menjadi bagus. Selamat mengerjakan.